warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha wa'dal haqq. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati para pimpinan Travel NRA Group, Al-Mukarram Bapak Haji Maulana beserta seluruh tim manajemen NRA, Bapak Ibu, para jemaah, semoga kita selalu dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita semoga diberikan berkah hidup, berkah rezeki, berkah rumah tangga. Semoga kita sehat walafiat, lahir batin dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ada yang sariawat ya? Aminnya sedikit gitu. Kekenyangan. Baik, kita awali dengan baca Sayyidul Istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Siapa yang baca di pagi hari meninggal sebelum malam hari masuk surga. Siapa yang membacanya di sore hari meninggal sebelum pagi hari masuk surga. Kita jangan lewatkan baca Sayyidul Istighfar. Adanya di apa itu? Ya, zikir pagi sore tuh baca tuh. Jangan sampai lewat tuh. Ya. Baik, tadi sudah baca ayat kursi? Yang udah jadi kayak udah. Ya, baca ayat kursi, baca Al-Ikhlas, baca Al-Falaq, baca An-Nas, baca doa pagi. Baca yang terbaik Allah bismillahirrahmanirrahim ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Baca 3 kali dijamin tidak akan terkena musibah, dilindungi Allah. Ya, kita takut musibah tapi malas berdoa, malas baca perlindungan. Ya, itu sombong namanya, sombong ya. Bapak Ibu, pagi ini kita alhamdulillah sehat walafiat. Diawali dengan makan bubur, sarapan sabu, sarapan bubur. Ya, berkah nih pagi ini. Saya baru kali ini tadi siapa yang ulang tahun gitu. Biasanya kan kue aja. Bunini ya, pas Bunini. Yang makan bubur Bunini. Jazakilah khairan katsira Bunini. Semoga berkah usia ya. Baik, Bapak Ibu, setiap kita ingin bahagia dunia akhirat. Cuman pada kenyataannya kita disibukkan hanya untuk kehidupan dunia. Saya minggu yang lalu bilang alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bulan yang lalu Bu, ya, bahwa bermegah-megah telah melalaikan kamu hingga kamu masuk ke alam kubur. Kalla saufa ta'lamun. Jangan begitu, kelak kamu akan mengetahui. Tsummakalla saufa ta'lamun, dan janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui tentang apa? La tarawunnal jahim, tentang neraka jahanam. Nah, itu silakan bermegah-megah, kejar dunia, ketipu sampai kubur sudah kita menyesal. Kita ingin bahagia dunia, bahagia akhirat harus seimbang. Jangan kesibukan kita di dunia melupakan akhirat. Ada orang yang sibuk cari duit supaya rumahnya paling megah, ya, supaya bajunya paling bagus,
supaya perhiasannya banyak. Apalagi sekarang persaingan kan menonjolkan kehidupan dunia, seakan-akan yang mulia itu yang mobilnya paling mewah. Demi Allah, di hadapan Allah, yang mengejar dunia itu terhina, sebab dunia di hadapan Allah, kata Nabi, bagaikan bangkai kambing yang gak ada harga. Alhamdulillah. Nah, ada juga yang mensibuki dengan mengikuti kenikmatan nafsunya, nggak ngejar dunia, tapi hidupnya yang mubazir. Pagi-pagi bukannya baca zikir pagi, baca WA, buka YouTube, lihat TikTok, itu aja. Selesai kerja, lihat TikTok, kadang-kadang ikutin sendiri begini-begini di depan kaca. Yang gini langsing kan enak. Ya, gitu. Lihat itu aja hari-harinya habis dengan ini nih, setan gepeng. Iya. Kalaupun jalan ya jalan mubazir, kalaupun ngobrol mubazir. Setiap detik waktunya terlewatkan, gak ada nilai. Itu juga celaka. Dunia memang dia mengikuti nafsunya, senang-senang aja, tapi akhirat adalah bakal celaka. Naudzubillah. Lupa kita. Siapa yang bikin kita lupa? Setan, iblis, agar kita lupa bahwa kehidupan itu seakan dunia saja. Yang kita kejar dunia, yang kita nikmati dunia. Padahal hanya sementara. Paling nikmat sampai umur 60 tahun, 50 tahun, 55 tahun. Sudah saraf kejepit, sudah kolesterol, sudah asam urat, sudah gangguan ginjal, sudah hipertensi, kentut mulu, mules mulu. Mau ngejar itu nggak terbatas, habis kita. Ya, yang hebat tuh Bunini. Tepuk tangan buat Bunini. Sudah senior, jangan bilang sepupan. Sudah senior, tapi tetap semangat, tapi tetap manfaat, sehat, masih bisa naik Gojek. Saya naik Gojek barusan masuk angin. Ya, ini masih sore-sore masih kuat naik Gojek loh. Padahal angin sore kan gak enak. Ini sehatnya luar biasa. Semoga Bun ini dalam ridha Allah terus ya. Nah gitu. Karena kalau untuk semangat kerja ibadah itu harus lihat yang paling senior dan paling muda ya. Baik. Nah kebanyakan itu, sementara akhirat lupa kita. Tapi kalau ditanya ingin masuk surga, ingin pasti bilang. Ingin selamat akhirat, ingin. Tapi kenyataannya nggak ada usaha. Gimana bisa? Tadi saya sampaikan Al-Quran surat apa ayo? Surat Al-Kahfi. Innal ladzina amanu wa amilus solihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya orang yang beriman dan dibuktikan dengan amal soleh, tidak hanya ngaku aja, baru pantas mendapat surga Firdaus dan langgeng. Kalau sudah di surga Firdaus nggak keluar lagi tuh nikmat. Maka bercita-citalah surga Firdaus. Ayo, surga Firdaus mau nggak? Ya mau harusnya, walaupun nggak bilang juga biarin aja. Mau nggak? Mau bilang dong, mau kalau mau. Ya ntar kalau nggak dapet nyesel. Mau surga Firdaus? Tahu syaratnya? Tahu harusnya. Surat Al-Mu'minun ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafidun ulaika 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum fahum la yubsirun. Betul yubsirun ya? Bukan loh. Kok jadi lupa sih? Walladzina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un walladzina hum 'ala salawatihim yuhafidun ulaika humul warithun alladzina yarisunal firdaus hum fiha khalidun. Kan jelas. Sungguh beruntung orang yang beriman, satu yang khusus salatnya. Ingin surga Firdaus tapi sholat nggak pernah khusyuk. Apa itu khusyuk? Serius ilmunya betul, waktunya dijaga, caranya benar, hatinya ketika sholat ingat Allah. Itu di antara khusyuk. Usahakan itu punya ilmunya.
ya, kemudian benar melaksanakannya, niatnya ikhlas, itu khusyuk. Kalau sudah sholatnya ditunda, nggak serius namanya. Kalau sholat asar jam 5 udah nggak khusyuk namanya, ya. Kalau sholat maghrib jam 6:30, ini ngurusin tiket aja, ngurusin apa tuh, keuangan, laporan aja. Tahu-tahu jam 5:30 baru sholat. Cukup. Belum sholat katanya. Bukan yang di sini, yang di situ. Nggak ada dia. Era mau sholat semua. Awal waktu duhur, awal waktu asar ya. Yang lucu subuh awal waktu duha. Kenapa sekalian duha? Taubat katanya. Jangan subuh ditebus duha. Duhanya 2 rakaat tapi cepet-cepet. Jadi hati-hati, nggak dapet tuh surga Firdaus, bohong kita. Kalau enggak harus khusus sholat. Khusus sholat, saya yakin di sini kalau pas habis sholat, kan di sini mah adzan ya. Oh, yang laki-laki langsung ke masjid, yang perempuan pada gantian di situ, ya. Bagus, berkah nih kantor sama. Tapi kalau sholat asalnya jam 5 gimana berkah? Nah, ini susah, naudzubillahi min dzalik ya. Baik, walladzina hum anil lagwi mu'ridun, dan tidak melakukan perbuatan yang sia-sia, yang gak ada manfaatnya. Awas, yang laki-laki biasanya main game. Itu juri game itu sekarang setan iblis game namanya. Main padahal udah ada. Wik. Dan kadang-kadang goblok lu gitu. Ini siapa yang dimarahin gitu. Kan kadang-kadang kan katanya ada satu grup gitu. Wah, apa tuh? Wah, lu jelek lu. Wah, itu apa manfaatnya? Coba, apa manfaatnya? Ucapannya jadi kotor, hatinya jadi dongkol, dan kalau sholat kepikiran tuh pasti. Kepikiran, harusnya di ini gitu mungkin. Nah, setan kan mudah membalikan hati. Apa manfaatnya main game? Naudzubillah, mubadzir lagau, dosa itu. Coba pakai zikir, pakai tasbih, pakai tadarus, pakai ngobrol yang manfaat. Manfaat loh Pak, buat ngilangin stres, malah tambah stres, kalah mulu. Makanya marah-marah. Nah ini, untuk di NRA nggak ada. Nggak ada, susah nyari yang nggak ada. Ya, nggak ada satu, 2 berarti. Hati-hati main game, lagau, mubadzir, waktu ini kan. Ya, seorang beriman melihat orang yang main game mungkin ini, ya Allah, jikalau waktu dia bisa dibeli, saya beli. Nah, gitu ya. Ayo, coba deh program-program yang manfaat aja. Nah, orang yang beriman, halo, iman nggak? Iman nggak? Nah, jangan-jangan ngaku dong iman, namanya kebetulan iman. Jadi tidak ada main game, itu Pak Maulana, tidak ada main game. Ya kalaupun main, enggak berarti kan? Enggak ada kalau main slot apa itu? Oh, bola gitu. Di kampung saya ada anak mau nikah, dia pegang keuangan ayam, pabrik ayam, peternakan ayam. Tiba-tiba gagal nikah. Kenapa? Dia punya utang 500 juta sama bosnya. Uangnya nggak disetorin, pakai judi online. Katanya 50 juta, lalu dapat 150 juta. Sudah gitu nggak pernah dapat lagi. Nggak terasa tiba-tiba 500 juta hilang. Mau jual sawah bapaknya cuma sekotak petaknya di penjara. Nggak jadi nikah. Coba tuh, jahat tuh. Untung di sini nggak ada yang judi online-nya. Naudzubillah. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun. Coba perhatikan waktu ya, kalau ingin surga Firdaus, perhatikan waktu. Jangan sampai waktu kita mubadzir. Jangan gini, jangan, awas hati nih, hati. Kalau kita diingatkan, ada yang, iya ya Masya Allah, hari-hari kita kok mubadzir banyak banget. Hari ini mungkin ada yang belum baca Quran, hari ini belum 1 ayat tuh. Naudzubillah. Ada yang sudah 1 juz, tapi ada yang enggak, tapi ngaku iman dua-duanya. Mana yang benar imannya? Yang baca Quran. Hari ini ada yang bangun pagi langsung istighfar, tasbih. Ada yang bangun pagi nggak ada, muak. Begitu kesiangan lagi. Muapnya panjang.
Udah gitu makan, gak bismillah lagi, langsung gebuk aja. Mandi, udah kacau hidupnya. Tapi ingin surga Firdaus, nggak dapet. Ya gitu. Coba tinggal muhasabah ya. Apa waktu kita manfaat atau mubadir? Kalau manfaat, yang untung kan bukan hanya kita, anakku. Yang untung tuh bapakmu tuh untung, ibu kita untung. Kebagian pahala dari kebaikan kita. Lah main game, apa yang didapat? Nggak ada. Rugi. Istri kita kebagian nggak? Enggak. Kecuali ada yang main game, lalu lomba main game di mana di Singapura dapat hadiah mobil Mercy, lumayan lah. Mobilnya bisa dijual, walaupun itu nggak jelas. Tapi secara duniawi kan nggak mubadir, bisa dapat mobil. Tapi kalau secara agama tetap aja nggak ada manfaat. Nah ini colong deh. Yang suka mau membadirkan waktu, nongkrong, orang lain sudah ke masjid, ngobrol, orang lain sudah sujud, masih ngobrol, nunggu tahiyat akhir, baru lari. Ya, habis kalau dari awal imamnya lama, nunggu akhir aja biar kita lebih imam cepat. Nah itu nggak boleh. Ya, baik. Selanjutnya waladinahum lizakati fa'ilun, orang yang membayarkan zakat. Zakat itu ada zakat mal, ada zakat fitrah. Kalau zakat mal, zakat harta yang kita hasilkan dari usaha kita, ya. Nah ini ada sebagian ulama mengatakan kalau zakat emas itu, yang emas dipakai sekali bayar ketika beli. Tuh, beli kalung 900 gram keluarkan langsung. Kalau untuk dipakai, tapi kalau disimpan menjadi yang harus dikeluarkan 2,5%, sebab itu menyimpan barang harta di luar kebutuhan kita, sesudah keuntungan dari hasil kita disimpan di deposito, disimpan di rumah, gak dipergunakan, gak apa-apa, maka didenda tiap tahunnya 2,5%. Kalau sampai pada emas berapa gram? 84 ya. Ada yang 99, 84, yang dibuat 84 gram. Kalau sudah punya harta segitu yang disimpan, tiap tahunnya kena denda, kena pajak, harus keluarkan. Kenapa? Sebab itu harta gak manfaat untuk orang banyak. Tapi kalau bikin modal, kena gak? Enggak, bikin modal. Tapi kalau hasilnya, kalau sudah sampai nisab dan disimpan setahun, baru kena. Betapa ringannya tuh zakat itu. Lalu kita tidak mengeluarkannya, betapa dosanya. Nanti bakal disetrikakan berupa emas yang dipanaskan, disetrikakan kepada lambung dan punggung mereka. Habis hancur. Nah itu yang banyak duit jangan enak-enak, nanti berat makin tambah banyak. Makasih Bu Mini, Masya Allah. Ulang tahun yang keberapa? Ya makin banyak pertanyaan. Baik, jangan lupa zakat ya. Kalaupun tidak sanggup zakat, walladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i. Orang yang beriman itu mentalnya adalah mental senang memberi, bukan meminta. Senang meringankan beban orang lain, bukan menjadi beban orang lain. Ingat tuh, orang beriman senang memberi, bukan meminta. Wah, ada orang yang dikit-dikit minta, dikit-dikit minta, giliran orang butuh kagak, pura-pura nggak ngerti. Nah ini namanya culas, curang, licik namanya. Nggak bakalan orang suka itu. Yang suka itu paling saling mengetahui, saling membantu, saling menolong. Maka orang yang bertakwa yang dijanjikan Allah dengan surga adalah yaitu orang yang mau memberi, mau menolong. Ada orang yang punya bakwan 2 aja bilang, makan bakwan yuk. Ada orang yang punya bakwan 4 disembunyiin. Katanya bawa bakwan apaan? Padahal kecil baunya. Itu orang pelit namanya. Ya, naudzubillahi min dzalik. Ya, insyaallah semua dermawan, saling menolong, saling berbagi ya. Dikala lapang atau dikala sempit. Ingat-ingat. Kalau ada yang pelit, sirian aja tuh. Ya. Pelit. Yang ketiga di surat apa tadi? Al-Mu'minun walladzina hum li furujihim hafizun, dan menjaga kemaluannya. Wah,
Ada dua Nabi menjamin orang masuk surga bagi yang mampu menjaga mulutnya dan kemaluannya. Dan Nabi menjamin dia bakal masuk surga bagi yang menjaga. Dan Nabi menyatakan juga kebanyakan orang masuk neraka gara-gara mulut dan kemaluan. Ini hati-hati, banyak sekarang bermesum-mesum gara-gara ini juga. Ya awalnya kenalan, mesum, akhirnya berjalan berdua, lanjut. Yang penting maka ada istilah namanya selingkuh, selingan indah rumah tangga utuh. Kalau ada di sini yang selingkuh, maka ini tidak berkah era. Sialnya, kita kebagian sial, benar. Itu makanya aduh jangan ada yang selingkuh di sini, bahaya. Sial semua, kebagian sial, kebagian laknat Allah. Wah, jangan nganggap enteng selingkuh, jangan. Wala taqrabu zina, mendekati zina aja nggak boleh. Baru kita lihat, kok jadi ramai begini. Memang ada mana orang kita kebukin ramai-ramai. Bikin sial lah. Hati-hati ya, hati-hati. Jangan biarkan orang yang selingkuh sebab akan mengkotori, menghalangi rahmat. Jangan biarkan. Yang membiarkan kebagian dosa. Harusnya fal yughayyir biyadi. Kalau kita melihat kemungkaran, fal yughayyir biyadi, tegur ya. Ya, dengan kekuasaan. Masa rame-rame nggak bisa? Tuh, siap ya, aman. Namanya kok begitu. Ya, betul. Ada pemulaan insyaallah, aman sih. Aman. Aduh ya. Walladzina hum li furujihim hafidun. Jangan menganggap selamat bapak-bapak kalau nggak ketahuan istri. Kan Allah Maha tahu. Rasanya gitu. Tuh. Yang tuh. Ya. Kita izin. Oh, mau nikah lagi? Iya, kalau mau nikah lagi mending itu. Katanya kalau mau nikah lagi jangan minta izin, minta maaf aja. Betul, prinsipnya bagus. Kan ada ustadz nih. Ustadz itu punya istri 2. Mau ceramah, dijemput sama ibu-ibu. Ustadz, awas nanti jangan bicara masalah poligami ya. Pokoknya kalau Ustadz mencari poligami, kami tidak akan munangin Ustadz. Ustadznya diam aja, iya bu, ya bu. Pas di pengajian, Bapak Ibu tadi saya dijemput ibu-ibu. Beliau beliau pesan sama saya, jangan membicarakan poligami. Emang jangan, poligami itu nggak usah dibicarakan, dikerjakan, dilaksanakan. Oh, ibu-ibu tambah ngamuk nih. Ya, baik ya. Saya juga satu ahli tauhid. Baik, kemudian lagi walladzina hum li furujihim hafidun. Orang yang melakukan perbuatan zina maka dosanya termasuk dosa besar. Oh ya, orang yang berbuat zina itu adalah apa itunya? Hukumnya direndam setengah badan di tengah-tengah pasar atau lapangan, dilempari batu tanpa harus kasihan. Kenapa? Untuk menyelamatkan generasi berikut. Sebab kalau bebas melakukan zina, maka anak keturunannya nggak jelas ahli warisnya, nggak jelas walinya. Sebab tidak boleh anak di luar nikah menjadi punya hak waris dan hak wali. Tuh betapa keji. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya banyak orang yang menikah, hamil di luar nikah, lalu menikah. Anaknya ini di luar nikah, maka bukan anaknya, sebab waktu melakukannya tidak diikat dengan syariat namanya. Maka anak yang keluar adalah bukan anak sah secara syariat, maka tidak punya hak wali. Kalau anak perempuan
Maka nanti kalau diwaliin dia tidak sah lagi nikahnya, maka berzina lagi. Tuh, bahaya. Bahayanya panjang. Harus terus terang. Nanti yang menikahkan siapa? Penghulu. Nggak boleh bapaknya, sebab itu bukan bapaknya secara syariat. Tuh beratnya hukum zina. Dan dia nggak punya hak waris, sebab memang tidak diikat dengan syariat tadi. Adapun anaknya tidak ada masalah kalau dia soleh solihah, tetap masuk apa? Surga bagi anaknya. Kullu mauludin yuladu alal fitrah, bersih suci. Yang punya masalah siapa? Orang tuanya yang berzina. Nah, ini beratnya masalah zina. Naudzubillah, kita selamatkan diri dari zina. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dalam surat surat apa? Surat Al-Furqan, surat 25. Ayatnya di antara 63, 64, 65, 66, mungkin 67. Ya. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhara wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqqi wa la yaznun wa man yaf'al dzalika yalqa athama yudha'af lahul adzabu yaumal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Dan orang-orang yang tidak meminta kepada selain Allah meminta, tetap melakukan syirik. Atau dia hanya meminta kepada Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan kecuali yang dibolehkannya untuk membunuhnya, itu melaksanakan hukum. Wala yaznun, dan tidak berzina. Barang siapa yang melakukan demikian, yaitu melakukan kesyirikan, melakukan membunuh dan berzina, maka dia akan disiksa dalam neraka selama-lamanya. Tuh, selama-lamanya. Illa man taba wa amana wa amila sholihan fa ulaika, barang kecuali orang yang beriman, bertobat dan beramal soleh, diampuni. Yang di sini, yang dosa yang tidak diampuni selamanya di neraka adalah syirik. Adapun dosa berzina dan dosa membunuh, kalau dia tetap ada iman, dia tetap akan disiksa dalam api neraka. Tapi kalau masih ada iman, kemungkinannya masih bisa mendapatkan surganya Allah. Artinya tidak langgeng dalam siksa neraka. Tapi satu hari di neraka sampai dengan berapa tahun? Satu hari akhirat sampai dengan berapa tahun? 500 tahun. Untuk ukuran dunia. Tuh, ya. Dalamnya neraka berapa? Dalamnya? Ketika Nabi sedang berjalan sahabat terdengar bunyi dung. Kayak benda jatuh. Kata Nabi, itu benda yang dilemparkan ke neraka 70 tahun, 70.000 tahun baru nyampe ke dasarnya. Baru nyampe dalamnya api neraka. Panasnya gimana? Panasnya itu 70 kali lipat panasnya api dunia. Jadi api Bani Adam, api yang ada di dunia itu 7/70-nya gitu. Apa sih bahasanya? Bagian kecil panasnya. Jadi kalau nerakanya 70 kali lipat lagi panas. Yang ini aja panas. Api naroko aja panas. Apalagi api neraka. Api naroko panas. Tahu nggak? Naroko. Rokok tahu? Apinya rokok. Apinya rokok, jadi api naroko. Disundut. Nah kalau ingin nyobain neraka, itu bukan habis ngerupi, nyalain kompor gas. Coba tadi bakar gini nih. Nah, itu rasainnya. Itu baru 70-nya kecil. Nah, apa sih? 1/70-nya. Nah, itu api neraka 70 kali lipat dari panasnya api dunia. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, kemudian walladzi illa ala azwajihim, kecuali pada pasangan-pasangannya. Tuh, sok silahkan 3 kali sehari boleh. Mau tiap malam boleh. Ibadah enggak? Ibadah. Ada sahabat nanya, "Ya Rasul, kalau sama istri itu dapat pahala enggak?" Dapat. Karena begini kata Rasul, kalau kamu melakukannya dengan orang lain, dosa enggak? Dosa. Maka kalau sama istrimu adalah pahala bagimu. Jadi banyak-banyak pahala. Awas ini, banyak orang yang rumah tangganya berantakan gara-gara tidak memperhatikan hal itu. Wah, suami wajib memberikan nafkah batin namanya, dan istri wajib melayani
suami sekalipun minta di dapur layani, sekalipun minta di punggung unta layani. Sampai begitu istri, nggak boleh nolak. Seorang istri yang nolak kehendak suami, maka dilaknat Allah dan para malaikat. Suaminya malam ingin duel-duel, duel-duel capek ngurusin tiket, ngurusin paspor, tiketin coba, ngurusin laporan, ngurusin jemaah, bisa capek. Besok aja, besoknya sama juga capek lagi. Dilaknat Allah, ada alasan dilaknat Allah. Demikian juga suami, istrinya udah noker-noker kakinya. Kan istri mah pemalu. Saya pernah punya mahasiswa kebidanan. Waktu saya nyeritain masalah tentang melayani suami, dia bilang, gimana sebaliknya, katanya, Pak? Emang kenapa kamu? Saya kan ingin, kan istri mah malu. Pas minta, suami nggak mau. Saya 3 bulan gak senyum sama dia. Udah nahan malu, saya nahan keinginan kan. Jadi 2 kali nahan. Saya kesel banget. Saya bilang, kamu dosa, tetap harus baik. Ya, kalau ini jangankan 3 bulan, 3 hari kamu memusuhi suami, dilaknat juga oleh Allah. Entar mau kasih aja. Nah gitu, jangan anggap ini mainan, sebab ini adalah ibadah. Ini adalah salah satu kewajiban suami istri. Suami yang tidak memberikan nafkah batin sama istrinya, maka dosa hukumnya. Istri yang tidak melayani suami, dosa. Di antara istri yang dijamin masuk surga, bahkan bebas dari dosa adalah istri yang melayani suami dengan baik. Pulang ya, lama-lama pulangnya. Tuh. Surga kenapa ya, Bang? Lama pulang, Pak. Oh, jangan. Iya, kering nanti. Sawah kalau kering kan. Nah, sebenarnya istrimu adalah sawah ladangmu, kata Allah. Maka bertanamnya di sawah ladang, jangan di sawah orang lain. Menanam di orang lain, marah itu Allah, murka. Baik, ya. Sekarang gini, karena ada ayat tadi, illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Tuh bukan ayum sirun tadi. Ya, kecuali pada. Nah ini ada juga ulama mengatakan maka nggak boleh onani. Kenapa onani? Itu adalah tidak pada tempatnya. Maka ada yang mengharapkan onani, sebab harusnya pada istrinya. Gitu. Jadi, makanya Allah menakdirkan kita mimpi basah. Itu untuk menghindarkan melakukan yang tadi. Nggak boleh. Ya, awas, laki-laki nih biasanya nggak boleh. Gimana memangnya? Maaf ini hukumnya dia garis ya, apa ya? Nggak tahu. Gimana nih memangnya? Istrinya kan lagi habis melahirkan, kan 40 hari nggak bisa. Wah, udah uring-uringan kan? Udah rontok rambut, udah gatal-gatal, wah udah. Boleh nggak sama istrinya? Boleh kalau sama istrinya. Nah, ya, yang nggak boleh itu melakukan pada yang ininya, tapi dalam kondisi nifas nggak boleh. Tapi dengan cara apapun oleh istrinya boleh. Nggak boleh lewat belakang, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Nah, ini hukumnya, hukum harus disampaikan. Boleh istrinya haid dengan pakai tangan, boleh. Awas, ini hukum, boleh. Tapi kalau sama sendiri nggak boleh justru. Sambil nyanyi, halo, Pelajaran nih jangan dianggap porok. Iya, kan harus jelas. Kalau tidak hukum itu nggak boleh. Nanti ada yang melakukan kan karena nggak tahu. Boleh. Onani itu ada yang mengharamkan. Ada juga yang ulama mengatakan bahwa boleh kalau untuk mencegah berzina.
Kalau saya tidak melakukan ini, saya berzina. Maaf, di Mina ada bapak-bapak menggigil ke saya. Ustaz, saya nggak tahan. Bener, sampai merah mukanya. Kenapa Pak? Saya ini memang hiper. Saya ini boleh nggak saya? Oh nanti Ustaz. Bener. Tapi udah selesai kita ikut dengan silakan Pak. Ya apa namanya? Boleh. Kenapa dia takut dia bayar unta? Kalau saya takut nggak sah hajinya dan bayar unta, bilang Bapak udah selesai, silakan aja. Sama istri juga boleh ya kalau sudah ibadah, sudah tawaf ibadah. Cuman kan istri kan belum ibadah, itu baru lo terjun. Udah ibadah malah, udah tahu ibadah, udah ini. Cuman kan tempatnya di mana pada sini? Masa pakai kikibing gitu kan, selimut. Nah itu ada yang begitu. Maka boleh dengan halul kubro ya. Halul kubro. Udah halul kubro. Pas ketemu lagi udah ceria-ceria. Allahu Akbar. Menggigil. Tersiksa kayak sakau gitu lah. Sakau. Nah, saya pernah melihat orang sakau soalnya. Ada di berapa kali berarti sakau. Gitu. Nah itu persis mirip-mirip gitu. Nah, Tahun berapa? Tahun berapa? 2022. Lah kenapa ini harus tahu? Ingin tahu aja. Ya. Baik. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Dan orang-orang yang menjaga amanah. Awas, ini semua kita amanah. Seorang suami amanah istri, seorang istri amanah suami, anak amanah dari Allah, harta amanah. Kita semua hidup ini amanah. Hidup ini amanah dari siapa? Allah. Apa yang harus kita lakukan dengan hidup? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kalau kita mengalahkan amanah, ibadah. Yang tidak ibadah, hianat namanya. Yang hianat ancamannya luar biasa. Nah ini ya. Jadi tolong kerja di sini juga amanah. Siapa yang mengamanahin kerja? Bu Irma. Bu Irma tahunya kita kerja. Maka Bu Irma dengan kontrak kerja, kita mau bekerja di sini dengan bayar sekian, maka kewajiban bekerja amanahnya adalah bekerja dengan baik. Kewajiban Bu Irma membayar hak bekerja. Nah, kalau dua-duanya menjalankan haknya, maka berkah namanya. Tapi kalau masing-masing menjalankan haknya, maka dosa. Tuh, jadi ada hak pekerja, ada hak yang punya perusahaan. Ada kewajiban pekerja, kewajiban yang punya perusahaan. Kalau kewajiban itu dilakukan, maka dia berhak mendapatkan haknya. Tapi kewajibannya tidak dikerjakan, maka dia tidak mendapatkan hak dari kewajibannya. Gitu. Itu dalam pekerjaan. Nah, kalau sudah kontrak kerja, siap diterima dengan gaji tahu sekian, sudah siap, jangan malah nggak bekerja dengan baik. Tuh, dosa hukumnya, ya. Bahkan kalau korupsi waktu bisa tidak halal tuh sebagian rezeki yang diberikan karena tidak terbayari dengan pekerjaannya. Harusnya masuk jam 8, kerja kontraknya jam 8 sampai jam 3 misalnya. Ini masuk jam 9, 1 jam tuh. Nggak kebayar tuh dengan pekerjaan. Atau pulang tiba-tiba pulang, belum waktunya pulang aja. Itu ada hitungannya. Hati-hati, jangan asal masuk kerja lalu pulang seenaknya, kerja seenaknya, tapi giliran dapat gaji semangat. Nah, ini tidak ada. Di sini tidak ada. Yang ada di Afrika banyak tuh. Baik, selanjutnya amanah ini adalah kalau kita tidak amanah berarti hianat. Yang hianat termasuk ciri orang munafik. Ayatul munafiki salatul. Idza haddatsa kadzaba. Orang munafik itu kalau bicara suka bohong. Oh, waktunya udah habis. Bicara suka bohong. Kemudian waida akhlaqa waida wa'ada akhlaqa. Kalau berjanji berkhianat.
Wa idza tumina khana, kalau dipercaya bukan. Kalau berjanji mengingkari, kalau dipercaya hianat. Hianat. Udah kita pilih kan janjinya mau ngasih ini, mau ngasih macam. Kita pilih baik. Giliran sudah dipilih, boro-boro itu hianat namanya. Dia nanti masuk neraka tuh, digebukin rame-rame se-Indonesia. Kalau hianat, nah gitu, maka nggak boleh berlaku hianat, bahaya. Kita misalnya bekerja, ditugaskan, nih tugas ini, berlima tugas, yang satu nggak mau. Pada waktu diberi tugas, siap. Ketika bekerjanya, udah kamu aja deh. Itu hianat namanya, dosa itu, ya. Jangan dianggap dosa, ya. Jadi sekali lagi bahwa kita kalau ingin surga Firdaus harus apa tadi? Harus beriman. Bukan, harus menjaga amanah. Amanah besar adalah hidup untuk ibadah. Belum lagi amanah di antara kita. Gitu. Kemudian terakhir, walladzina hum ala sholawatihim yuhafidun, menjaga sholat 5 waktu. Nih modal utama, sholat 5 waktu. Kalau sholatnya sudah nggak 5 waktu, bukan Islam. Kalau Islam itu kan katanya Islam itu Isya, subuh, lohor, asar, maghrib. Islam. Kalau Isya enggak berarti Islam. Kalau subuhnya enggak berarti agama hilang. Ini ada yang ngarang gitu ya. Artinya nggak sempurna Islamnya. Kalau bilang salah satu sholatnya bukan Islam. Sebab kalau Islam sholatnya 5 waktu. Gitu ya. Jadi hati-hati. Sholat 5 waktu dijaga dengan kata Nabi. Ada sahabat, ya Rasul, gimana nih hebatnya sholat 5 waktu? Coba bayangkan kamu punya sungai di depan rumahmu yang bersih, lalu kamu mandi tiap hari 5 kali, bagaimana kondisi tubuhmu? Bersih. Demikian sholat akan membersihkan jiwa, membersihkan dosa. Luar biasa tuh sholat. Nah makanya jangan sampai kita males sholat. Kalau ingin berkah hidup, ingin selamat, kunci pertama adalah sholat 5 waktu. Ingin anak soleh? Sholat. Ya, ciri kita punya anak soleh, anak mau sholat. Hebat apapun kalau belum sholat, gagal kita jadi orang tua. Anak kita hebat, juara taekwondo internasional, hadiahnya miliaran, tapi tidak sholat, gagal. Anak kita masuk ke dokteran, cum laude, hebat, gagal kalau tidak sholat. Ya, ini surat Maryam ayat 59. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Bakal datang generasi yang buruk sesudahmu. Adha'us shalah, melalaikan sholat. Generasi yang gak ada nilai, yang buruk. Berarti kalau kita melalaikan sholat, termasuk generasi yang buruk. Bahasa Inggrisnya itu goreng patut, corek, butut. Ya, nggak ada bagusnya ninggalin sholat. Walaupun ganteng juga jelek. Perempuan memandang laki-laki ganteng, gak sholat jelek, bau itu, bau neraka. Apa nilainya? Gak sholat, nggak ada nilai, nggak punya nilai, pahalanya hilang, nggak ada. Nggak sholat punya pahala, nggak ada. Sodako hilang, semua hilang. Sebab yang menopang dari pahala kita apa? Sholat. Sholatnya ditegakkan, maka tegak semua amal-amalnya. Makanya jangan main-main dengan sholat. Ya, sholat jam 5, jam 7 maghrib ternyata, ya. Gitu. Ada orang yang sholat jam 3 kurang 10. Kata temannya, belum asar nih. Orang sholat duhur kok gitu. Temennya negur dikira mau sholat asar. Belum asar, orang sholat duhur. Udah mau pas baru takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tuh kan asar. Ya, baik ya. Jadi inilah hal yang bisa
Apa pahalanya? Ulaika alladziina yarisunal firdaus. Dia tuh pantas dapat surga Firdaus. Kebayang kalau kita nanti sama-sama masuk surga Firdaus. Mas Reja, iya Ustaz. Senang. Bu Nini nanti jadi cantik. Sekarang juga cantik. Tapi jadi cantik mengalahi bidadari surga, kalah sama Mbak Warmini, kalah. Mbak Warmini itu nanti cantiknya bagaikan rembulan tanggal 15. Mau lihat 15? Udah terang-terang. Bidadari itu, kalau bidadari surga aja, kalau mengeluarkan jarinya ke dunia aja, jari doang, lalu orang dunia melihat, maka akan terhenti semua aktivitas melihat keindahnya jarinya si bidadari surga. Nanti yang ini wanita-wanita dunia yang dapat surga mengalahkan kecantikan bidadari surga. Kenapa? Sebab kita dengan perjuangan bisa masuk surga. Tuh, surga Firdaus insya Allah. Jangan insya Allah di surganya, tapi insya Allah juga untuk meraihnya dengan usaha sholat khusyuk. Tidak melakukan perbuatan mubadir, tinggalkan tuh main game ya, tinggalkan kalau ingin surga Firdaus. Ketiga, membayar zakat atau infak, apalagi orang tua, buat orang tua, kirim tuh orang tua. Jangan sampai kita kerja, orang tua nggak mendapatkan nikmat kerja. Kirim tuh kalau masih ada. Mau apa mah? Ayo mah, aku punya uang nih. Bahagia, berkah itu hidup. Keempat adalah menjaga kemaluan, jangan selingkuh, jangan berzina. Jangankan zina beneran, mendekati zina aja nggak boleh. Kawas kalau ngojek teman, hati-hati kalau suaminya nggak ridho, jangan. Kalaupun di ojek terpaksa, ganjel tuh. Jangan seenaknya, nanti direm mulu nih. Ganjel pakai tas gede ya, biar nggak ada setruman. Kalau setruman bahaya juga itu. Jangan asal ngojek, dipilih lagi ngojeknya. Kalau si Anu mau dia, kalau yang lain enggak. Nah itu curiga tuh, harus dicuriga. Untuk di sini mah nggak ada. Walaupun ke sini, walaupun ke Wisma. Minta izin tuh. Yang ojeknya siapa? Minta izin. Bu, tolong suaminya dipakai ngojek. Ya. Nah ya. Nah bukan muhrimnya, nggak boleh dong. Nggak boleh. Kadang-kadang duduk kan berdua itu hati-hati. Kalau banyak orang kan, kalau berdua nggak boleh. Berduaan yang ketiga siapa? Setan. Jangan ngajak temannya, nggak mau dia. Jadi setan. Baik. Kemudian tidak menjaga amanah. Kemudian terakhir menjaga sholat 5 waktu. Ulaika humul firdaus. Janji Allah pasti benar. Kita akan mendapatkan surga Firdaus. Hum fiha khalidun selama-lamanya. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah. Tidak ada pertanyaan? Tidak ada. Ya. Wah, banyak nih. Ada pertanyaan di sini? Yang mau nanya silakan. Ya. Yo, silakan. Sekitar 1000 boleh. Boleh. Ayo tanya aja. Masalah ngojek boleh. Ya. Ngojek milih motornya maksudnya ya, daripada mogok ya. Cukup ya? Cukup, udah jam 9 kurang 2 menit. Kita tutup dengan doa, semoga Bapak Ibu sehat walafiat, keluarga kita sehat walafiat, rezeki kita semakin barokah. Semoga NRA Group menjadi wadah usaha yang barokah. Semoga NRA Group dijaga dari setiap kebangkrutan, keburukan-keburukan, dibukakan setiap pintu kebaikan. Semoga NRA Group menjadi wadah menghantarkan jemaah haji umroh untuk meraih ibadah yang diterima dan mabrur. Semoga Bu Irma dan keluarga sehat walafiat dan dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Semoga seluruh pekerja yang ada di NRA Group menjadi pekerja yang amanah, selalu dalam ridha Allah. Semoga kita senantiasa dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa barik wa sallim amin. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin
wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa yaqdiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma aknina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa jamilna bil afiyah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa na'imaha wa ma yuqarribuna ilaiha min qawlin aw fi'lin aw amalin wa a'udzubika minan nar wa ma yuqarribuna ilaiha min qawlin aw fi'lin aw amalin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.